Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan naungan syafaat di yaumil mahsyar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengambil tema tentang kurban karena sebentar lagi ibadah hari raya kurban akan segera tiba. Mengawali daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'atan wa lam yutahi fala yaqrabanna musallana." Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan siapa orang yang membencimu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wanhar adalah anjuran berkurban. Dan kalimat wanhar ini kata ulama memiliki tiga hukum. Pertama adalah mubah, naik ke level kedua sunnah, naik ke level ketiga wajib. Kalau mubah itu artinya sama dengan firman Allah, wa kulu wasrabu, makan dan minumlah. Tidak ada di situ kaifiyahnya. Boleh makan atau boleh tidak. Boleh makan tidak minum, boleh. Boleh minum atau tidak makan, boleh. Terserah kita. Level kedua sunnah, artinya setiap dikerjakan akan berdampak mendapat daripada pahala dari Allah Ta'ala. Dan tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa dari Allah Ta'ala. Nah, hukum yang ketiga wajib. Sebagaimana hadis baginda Rasul, "Man kana lahu sa'atan." Kalau di antara kalian sudah mampu untuk berkurban, tapi tidak berkurban, walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali kau salat dekat denganku atau bersamaku di masjid. Salat denganku. Artinya begitu besar anjuran. Siapa orang yang tidak berkurban sedangkan wajib, sedangkan mampu, maka dia dikategorikan berdosa kepada Allah Ta'ala. Bahkan kalimatnya itu fala yaqrabanna, ada nun taukid. Artinya memang dikuatkan betul anjuran itu untuk senantiasa berkurban bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya kita tak bisa bicara lagi. Tapi kalau mampu tidak berkurban, berdosa pada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, bikuruniha bi asfariha bi as'ariha. Nanti di hari kiamat, yang binatang yang kita kurbankan, kukunya, tanduknya, rambut atau bulunya akan datang kepada kita. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla ayaqa minal ard. Bahkan kata Rasulullah, pahalanya, ampunannya lebih datang lebih dahulu kepada orang berkurban ketimbang tetesan darah yang keluar dari hewan kurban. Ampunan Allah segera tiba kepada orang berkurban dibanding ketika menyembelih hewan kurban darahnya menetes ke bumi. Lebih dulu ampunan Allah datang ketimbang darah yang menetes ke bumi. Qabla ayaqa minal ard. Begitu besar dan penting anjuran ini. Sehingga kalau mampu dikategorikan wajib, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, tidak berkorban. Tapi hari ini kita bisa sedikit introspeksi, mungkin rokok yang kita hisap satu hari satu malam ada yang habis 2 bungkus, bahkan mungkin 2 bungkus lebih. Kalau kita kalkulasi setahun bisa nyampai 6 juta. Sedangkan daging hewan kurban harga 2,5 juta paling 3 juta kalau dia 1 ekor per orang.
Kalau kita mungkin bisa berhemat sedikit, mungkin bisa kita berkurban, bahkan mungkin lebih nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, harumnya lebih terasa ketika kita nanti berjumpa dengan Allah dan Allah menunjukkan kaifiah pahala yang luar biasa di sisi kita dengan berkurban. Hari ini orang banyak yang berkurban alasan tidak mampu karena tidak ada uang cash di hari H, padahal sebelumnya bisa disiasati. Jadi mengurangi merokok dengan cara menabung untuk berkurban itu lebih baik. Ada yang bertanya, wahai Ustaz, ulama, wahai Kiai, bagaimana kalau seandainya kami tidak lagi merokok, kami nabung untuk berkurban, uangnya untuk kurban, dan kami nanti minta merokoknya di surga saja. Apa ada rokok di surga? Jadi kalau ulama menjawab, ada, rokok ada di surga. Cuman yang susah nyari apinya, Pak. Nyari apinya ke sebelah sana. Di surga nggak ada api. Asapnya di sebelah situ, nyari di sebelah. Jadi maksudnya, cobalah kita berintrospeksi bahwa kalau kita ada kemauan, mesti kita insya Allah bisa untuk berkurban. Hari ini kesempatan kita diberikan oleh Allah Ta'ala berkurban. Kalau seandainya mampu, segeralah berdaftarkan diri untuk berkurban kepada panitia kurban yang ada di masjid ini. Dan mudah-mudahan hewan kurban nanti yang kita kurbankan akan menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi baginda Rasulullah mengatakan, akan datang kepadanya bikuruniha, tanduknya, biasbariha, kukunya, biasariha, bulunya. Ketika nanti di hadapan Allah mereka bersaksi kepada Allah bahwa kita telah berbuat satu kebaikan dengan cara berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.